Jadi setiap sahabat itu memiliki kelebihan masing-masing. Ibnu Abbas itu diberikan kelebihan oleh Allah untuk menafsirkan Al-Quran dan penjabat Al-Quran dan pengetahuan agama. Jadi setiap orang, para sahabat Rasul punya spesialisasi masing-masing. Kalau Ibnu Abbas spesialisasinya Al-Quran, penafsiran dan kajian agama. Kalau Abu Hurairah spesialisasinya di hadis. Itulah kelebihan sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi walaupun cuma 3 tahun, tapi kualitas hidupnya luar biasa. Ya. Dan para sahabat waktu itu, mau dia orang kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, waktunya perang ya perang. Sayyidina Utsman bin Affan walaupun orang kaya, duitnya banyak, perang ya perang, tetap. Karena zaman Rasulullah ketika ada perintah perang, kagak ada yang mau perang itu kena hukuman, Pak. Kena hukuman. Itu kata memang sudah kesepakatan. Ya alhamdulillah kita gini, kita kalau mau ikut Rasulullah secara keseluruhan berat. Makanya kalau kita mau ikut Rasulullah mbak Sam, ikutin sahabat-sahabatnya. Karena sahabat Rasulullah itu ibarat bintang-bintang. Rasulullah itu purnama, bulan, sahabatnya adalah bintang. Ketika kita tidak bisa ikut Rasulullah, ambil salah satu jalur sahabat yang bisa kita ambil sebagai contoh. Dari 124.000 sahabat, ambil yang terkecil, ambil 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa aja tuh? Jadi kalau ikut Rasulullah berapa? Nah, kita ambil gini loh. Kenapa saya bilang berat? Kenapa ulama itu mengajak coba ambil 10 contoh sahabat? Ini karena 10 sahabat ini memiliki sifat dan karakter yang hampir ada pada seluruh umat Islam secara keseluruhan. Ada orang yang lembek, nggak bisa ngomong kasar, orang yang lembut, yang kayak gini persis banget sama dengan Abu Bakar. Bagaimana cara Islamnya Abu Bakar? Ikutnya ke sini. Jangan orang pelemar-pelemar, peliat-peliat ikutnya Umar, kagak cocok. Orang pelemar-pelemar, peliat-peliat, segitu kayak gaya Sayyidina Umar, kagak bisa Pak. Nggak bisa. Atau ada orang yang galak-galak gitu kan, begitu, apa lo gitu kan? Yang kayak gitu sering ngikutin Sayyidina Utsman, nggak bisa. Yang kayak gitu sedikit gaya Umar bin Khattab. Bagaimana Umar bin Khattab dalam ketegasannya bisa membedakan antara hak dan yang batil? Maka disebutnya Al-Faruq kan gitu. Jadi tetap ada contoh-contoh yang bisa kita dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. 4 sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ada Thalha, Zubair, Abdullah bin Auf, kemudian ada Abu Ubaidah bin Jarrah, lalu di situ ada Zubair bin Awam, satu lagi ada 10 sahabat yang bisa kita ikuti jadikan contoh. Baca sirahnya, bagaimana mereka beriman kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Itu ada jalur masing-masing, ya, ada jalur masing-masing. Baik, kita kembali ke sini. Jadi orang yang tidak rugi itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul-Rasul. Yang 6 nih. Rukun iman ada berapa? Ada berapa? 6 yang wajib dipercaya. Yang wajib 6. Selebihnya berapa? Iman itu ada 70 cabang. Dari 70 kita suruh pegang 6 aja udah susah bener. 6 aja pegang iman. Benar nggak? Iman itu banyak cabangnya. Iman Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari kiamat, kepada qadar dan qadar. Ada lagi iman cabang-cabang lain. Kita sudah bahas man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Kita hormat tetangga itu bagian dari keimanan. Harus berkata-kata baik bagian dari keimanan. Masih banyak, ada 70 cabang yang harus kita imani. Cuma dari 70 itu kita cukup pegang 6 saja yang ini. Sesuai hadis Rasulullah pada hadis Arba'in yang kedua. Ingat kan? Ketika seorang laki-laki datang menemui Rasulullah, akhirnya anil iman kan gitu. Iman pada mereka dan sebagainya. Ini aja kita belum bahas satu persatu iman kepada Allah itu maksudnya apa.
Tauhid kepada Allah yang bagaimana? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, sifat 20 wujud, tidak bapak itu seperti apa? Bedanya di mana? Itu yang selalu jadi pertentangan. Kenapa pada berangkat? Karena pada masing-masing main ego. Padahal kalau itu ujungnya sama, al-haq juga, Allah juga. Kemudian lagi nanti itu banyak, ini baru tauhid kepada Allah tentang kodok dan kodak, tentang sifat Allah, af'al Allah, asma Allah, zat Allah. Itu kita belum kuasai. Kita baru tahu iman kepada Allah. Taunya apa? Syahadat doang. Kan gitu ya. Kita belum bicara lebih jauh. Tanya apa itu iman rububiyah, apa itu uluhiyah, apa itu asma sifat. Nanti sebelahnya ngomong apa itu wujud, tidak, bapak, yang sifat 20 kan gitu. Nanti ini lagi itu semua konsep iman. Semua konsep iman yang berujung pada satu yang esa ahad, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita belum belajar. Belum iman kepada malaikat. Ada berapa jumlah malaikat? Yang kita tahu ada berapa jumlah malaikat? 10 yang wajib dikenal. 10 yang wajib dikenal. Jumlah malaikat ada berapa? Gak kehitung, Pak. Dalam sebuah diskusi disebutkan di Baitul Ma'mur sana, Baitul Ma'mur itu ada bangunan seperti Ka'bah, posisinya persis di atas Ka'bah. Ini Baitul Ma'mur, ini Ka'bah di bawah persis. Kalau Ka'bah warnanya hitam, Baitul Ma'mur warnanya putih. Ini posisi garis lurus nih, garis lurus. Nah, setiap hari malaikat masuk ke Baitul Ma'mur, sejumlah 3.000 malaikat mereka betah di Baitul Ma'mur dan nggak pernah keluar lagi. Tiap hari kira-kira ada berapa jumlah malaikat? Tiap hari masuk 3.000. Dari zaman dulu sampai sekarang udah berapa? Itu baru malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur. Belum malaikat yang jagain kita nih. Kita dijaga oleh berapa malaikat? Hah? Berapa? 2, 3, 4. Samsul dong. Ada 4, Pak. Kiri, kanan, depan, belakang. Cuma kita cuma pegang yakin doang, Rokid dan Adil yang cuma nyatet doang. Emangnya dia sekdes, bukan nyatet. Ada malaikat yang suka menjaga manusia. Bapak pernah nggak jatuh ukuran kecemplak tapi nggak kecemplak? Ada yang megangin. Pernah lihat ada bocah kecil tabrakan mobil tapi masih hidup? Pernah lihat kalau gempa tsunami sedikit hebatnya badai tsunami ukuran meninggal tapi masih hidup? Siapa yang jagain? Malaikat. Jadi banyak malaikat yang menjaga kita. Itu baru malaikat yang belum yang lain. Masih banyak tentang untuk iman yang belum kita lagi. Makanya saya bilang orang makin sering ngaji makin bodoh. Makin sering ngaji makin bodoh. Makin nggak pernah ngaji makin pintar. Udah tahu semua. Wah, udah tahu semua. Tapi kalau orang yang ngaji apa-apa nggak tahu. Kata orang bijak bilang apa? Orang makin pintar makin bodoh. Makin bodoh makin merasa pintar. Baik. Itu yang beriman dan amal soleh. Nah, amal soleh itu seperti kita bahas tadi, apapun yang kebaikan jadi amal soleh. Ya. Watawasau bil haqqi watawasau bisabr. Tawasau ini asal kata wasiat. Nah, ini kalau di dalam ilmu sharaf, kalau watawasau artinya saling memberikan nasihat. Apa sih nasihat? Nasihat itu adalah kata-kata lembut yang menyebabkan orang mengikuti jalur yang seharusnya, itu namanya nasihat. Wasiat. Ya, untuk memberikan kata-kata yang lembut menuju kebenaran itu namanya nasihat. Ya, kalau bukan kepada kebenaran itu bukan wasiat, namanya provokator. Provokasi dihasut, lalu dituju. Nah, watawasau ini saling memberikan nasihat. Al-haq bil-haq. Al-haq itu ulama berpendapat yang hak itu memang kebenaran di situ ini ya. Tapi puncak dari kebenaran itu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi watawasau bil-haq ini adalah kita saling menasihati untuk selalu kepada Allah. Al-haq. Atau ulama mengatakan watawasau bil haq ini kita sering menasihati kepada sesuatu yang hak. Apa yang hak? Banyak.